Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dosen penguji yang menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM A1G122-150. Hari ini saya akan menyampaikan isi dari proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran TGT Berbantuan Media Poin untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa pada Materi Pengusahaan dan Pengurangan Ulangan Bulan. Di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bab 1 tentang latar belakang penelitian saya, yang dimana hasil wawancara menunjukkan bahwa pemecahan masalah siswa secara keseluruhan dan penjumlahan pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan tergolong masih sangat rendah. Dari total 25 siswa, hanya 13 siswa yang berhasil mencapai nilai KKM, yaitu 75, yang artinya hanya 52% siswa yang mempunyai nilai yang tuntas. Nah, untuk model pendekatan yang digunakan di SD 24 Kendari, yaitu model yang digunakan masih cukup umum, yaitu masih menggunakan metode jarama, tanya jawab, penugasan, dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran hanya berpusat pada guru, tidak berpusat pada siswa. Oleh karena itu, saya merumuskan masalah bahwa bagaimana pendekatan penerapan model PGT berbantuan media poin dapat meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah pada materi bilangan bulat di tingkat sekolah dasar. Kemudian untuk tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui seberapa efektif model pembelajaran TGT berbantuan media poin dapat membantu siswa sekolah dasar dalam menyampaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini ada 3, yaitu manfaat bagi penulis, bagi guru, dan bagi siswa. Bagi penulis dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan dalam menggali, mengevaluasi masalah yang muncul selama proses pembelajaran. Kalau untuk bagi guru, membantu pendidik dalam menentukan berbagai hambatan belajar yang mempengaruhi hasil kinerja siswa yang sangat buruk. Dan yang manfaat yang ketiga yaitu agar mencapai nilai yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, siswa dapat meningkatkan strategi pembelajaran mereka. Untuk itu, di sini saya menyusun bab 2, ada 5 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu 1. Model PGT, 2. Kemampuan pemecahan masalah, 3. Media poin, 4. Matematika, dan yang 5. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil model TGT, karena mempunyai pengertian bahwa model pembelajaran TGT adalah model pembelajaran yang mengajak siswa sambil bermain. Model pembelajaran ini sangat cocok diterapkan di sekolah dasar karena model ini mampu meningkatkan karakter gotong royong dan hasil belajar siswa. Jadi siswa tidak mudah bosan dalam proses pembelajaran yang sebelumnya guru gunakan. Dan di sini saya mau mengambil model TGT. Untuk langkah-langkah TGT yaitu pengajaran guru menyampaikan materi pelajaran dengan cara presentasi di depan kelas. Di sini siswa secara berkelompok saling membantu dan mempresentasikan hasil kerja mereka. Untuk belajar para siswa mempelajari lembar-lembar kegiatan dalam tim mereka. Nah, yang ketiga, TGT guru menyediakan lembar permainan. Nah,
Kemudian dalam lembar pertanyaan itu guru menyiapkan juga lembar jawaban. Kemudian dengan lembar jawaban itu guru juga menentukan untuk jumlah skor dari masing-masing kelompok. Kemudian permainan dan satu box kartu per nomor untuk setiap meja turnamen. Maksudnya itu meja setiap kelompok diberi nomor. Dan yang keempat adalah rekomendasi tim setelah permainan selesai. Di sini saya sebagai guru menjumlahkan perolehan skor masing-masing setiap kelompok. Nah, kemudian saya mempersiapkan sebuah sertifikat atau bentuk penghargaan lain untuk diberikan kepada tim yang memenuhi kriteria tertentu. Misalnya dalam satu kelompok itu begini. Jika dalam satu kelompok dalam kelas itu ada satu kelompok yang berhasil memecahkan soal yang saya berikan, maka kelompok tersebut akan mendapatkan nilai atau akan mendapatkan nilai terbaik. Baik, itulah langkah TGT yang tadi saya telah paparkan. Selanjutnya adalah untuk kelebihan dan kelemahan TGT. Di sini kelebihan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas siswa, memupuk kerjasama tim, kemudian dan membantu suasana belajar menjadi menyenangkan melalui permainan sehingga siswa itu tidak mudah bosan. Dan yang kemudian untuk kelemahan, namun TGT juga itu memiliki kelemahan, yaitu seperti membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan suatu proses pembelajaran. Kemudian juga guru harus mempersiapkan pembelajaran yang sangat matang dan terkadang sulit bagi siswa dengan kemampuan akademik tinggi untuk menjelaskan materi kepada siswa lain. Kemudian keterampilan memecahkan masalah. Untuk poin selanjutnya adalah kemampuan pemecahan masalah. Bisa dilihat pada poin nomor 2. Di sini keterampilan memecahkan masalah adalah kemampuan yang memungkinkan individu untuk mengidentifikasi akar masalah atau penyebab suatu masalah, mengevaluasi solusi atau potensial dan menerapkan solusi yang paling efektif buat siswa. Kemudian selanjutnya adalah media poin. Untuk media poin di sini yang akan saya gunakan, teman-teman saya akan menjelaskan apa itu media poin. Media poin adalah alat pengajaran yang sangat membantu untuk mengajarkan siswa tentang konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Poin mempermudah anak-anak untuk memahami ide-ide tentang bilangan positif, negatif, serta prosedur perhitungannya. Di sini kan saya menggunakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini yang media poin yang saya gunakan itu ada media poin positif dan media poin negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu matematika. Matematika adalah bidang studi yang menemukan dan mengorganisasikan metode, teori dan teorema yang dikembangkan dan dibuktikan kebutuhan ilmu-ilmu empiris dan matematika itu sendiri. Oleh karena itu, matematika mencakup teori bilangan aljabar, geometri, analisis dan hitungan. Kemudian di sini matematika saya mengambil materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya adalah yang akan saya jelaskan, yaitu penelitian relevan, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Untuk hasil penelitian relevan yang saya dapatkan, yaitu banyak studi menunjukkan efektivitas pendekatan pembelajaran TGT dalam meningkatkan kinerja kelompok siswa. Menurut penelitian oleh Yuliati pada tahun 2021 yang mendukung pernyataan Slavin pada tahun 2008, TGT yang mencakup kompetensi akademik dan kuis yang memotivasi siswa dan memiliki korelasi positif dengan peningkatan hasil belajar. Kemudian selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Respati pada tahun 2011 dan
siswa berpartisipasi, berinteraksi dalam kelompok, saling mendukung dan menghargai perbedaan individu, semuanya berkontribusi pada lingkungan pembelajaran yang ramah dan nyaman. Untuk kerangka berpikir yang saya dapatkan yaitu pengamatan bahwa siswa sekolah dasar terus berjuang dengan tujuan dan pengurangan bilangan bulat merupakan titik awal untuk penyelidikan ini. Ini berkaitan dengan tahap perkembangan kognitif siswa sekolah dasar yang masih dalam fase konkret dan sifat abstrak dari bilangan bulat. Septiani pada tahun 2019. Kemudian untuk konten matematis seringkali terasa kurang menarik dan menantang untuk dipahami tanpa representasi yang nyata. Penelitian ini menyarankan campuran teknik pembelajaran seperti media poin dan model pembelajaran TGT. Untuk mengatasi masalah ini, media poin adalah alat bantu. Oleh karena itu, media poin adalah alat bantu taktik dan visual. Oleh karena itu, media poin adalah alat teknik bantu dan visual yang dengan jelas menggambarkan bentuk nilai bilangan bulat. Menggambarkan bilangan bulat positif dan negatif. Serta gagasan penting seperti pasangan nol, diharapkan penggunaan media ini akan membantu siswa membuat hubungan antara gagasan-gagasan yang sulit untuk siswa pahami dan pemahaman konkret, sehingga penjumlahan dan pengurangan angka akan menjadi lebih mudah untuk diamati dan dikendalikan oleh siswa. Dengan itu, saya menyimpulkan hipotesis penelitian saya, yaitu hipotesis awal dari penelitian ini didasarkan pada pemeriksaan teori dan kerangka konseptual yang telah diajukan adalah bahwa pemahaman siswa sekolah dasar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat akan ditingkatkan melalui penggunaan media poin, kemudian dengan model pembelajaran TGT atau biasa disebut dengan Teams Games Programming. Adapun bab 3 jenis kemudian untuk bab 3 di sini ada 6 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Bisa kalian lihat pada tampilan saya sini. Di sini ada jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk jenis penelitian jenis penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian untuk waktu dan tempat penelitian saya yaitu ada 25 siswa di kelas 4 SDN 24 Kendari, Sumas dan Ganjil. Kemudian untuk subjek penelitian saya yaitu penelitian ini akan dilaksanakan bersama dengan guru kelas 4 SDN 24 Kendari. Kemudian instrumen penelitian saya yaitu yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa lembar tes, observasi dan validasi instrumen. Kemudian yang kelima adalah prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian saya yaitu proses untuk menerapkan penelitian kualitatif dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi sekolah studi yang terdapat di SD itu. Kemudian yang keenam adalah teknik pengumpulan dan analisis data yang akan saya gunakan yaitu teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini data yang saya gunakan adalah observasi menanyai guru yang ada di sekolah di SD 24 Kendari. Kemudian untuk teknik kuantitatif yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai-nilai yang ada setelah menggunakan model yang saya akan terapkan. Kemudian saya akan menggunakan data kuantitatif. Baik, mungkin cukup sekian hasil presentasi proposal penelitian saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada dosen penguji saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang hasil proposal penelitian saya.
Jadi kan ada dari ini model pembelajaran TGT berbantuan media poin untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah matematik siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kenapa kamu tertarik untuk mengambil judul ini? Baik Ibu, kenapa saya tertarik untuk mengambil judul ini? Yang dimana karena judul proposal ini terlatar belakang dari sebuah masalah yang ada pada SD 24 Kendari. Kemudian dalam sebuah masalah yang itu saya untuk dilakukannya sebuah penelitian, dan kemudian saya tertarik untuk melakukan penelitian ini agar masalah yang ada pada SD 24 Kendari di SD 24 Kendari dapat diamati dan dicairkan solusinya. Dan di sini kenapa saya menggunakan model TGT? Di sini kan di SD itu masih menggunakan model yang sangat umum. Misalnya kayak menggunakan metode halaman, tanya jawab, penugasan, dan lain sebagainya. Di sini kenapa saya menggunakan model TGT? Karena kan ini model tidak membuat siswa itu merasa bosan dalam satu proses pembelajaran. Karena kan dalam proses pembelajaran hanya di sini kita sambil bermain game. Nah, dalam game di sini saya menggunakan beberapa kelompok dalam kan di jumlah siswa di SD 24 Kendari itu adalah 25 siswa. Di sini saya membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Membagi siswa menjadi 5 kelompok sehingga tidak membuat siswa merasa bosan dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk media poin ini dapat membantu kognitif siswa. Di sini kan biasa itu guru menggunakan hanya menyampaikan materi. Oh, ini penjumlahan dan pengurangan bulat dikasih begini. Dan di sini penjumlahan dan pengurangan bulat ini saya akan menggunakan media poin. Di sini ada misalnya saya menggunakan di sini saya penutup botol. Di sini penutup botol ada, saya akan memberikan simbol bahwa ini penutup botol negatif dan di sini positif sehingga siswa itu mudah dalam menyelesaikan masalah yang ada pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian model TGT juga tidak membuat siswa merasa bosan dalam proses pembelajaran. Di sini siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah tanpa campur tangan dari guru. Di sini guru hanya mengamati cara siswa menyelesaikan soal pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan media yang akan saya buat kepada siswa. Di sini media yang saya gunakan juga pun adalah media poin. Dan di sini juga kenapa saya mengambil kemampuan pemecahan masalah. Di sini kan di SD itu kemampuan pemecahan masalah siswa itu sangat kurang, di mana siswa hanya diberikan materi melalui penjelasan tanpa adanya campur tangan siswa. Kenapa saya mengambil materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Karena materi ini cocok untuk media yang saya gunakan. Mungkin dari yang lain lokasi ya. Nah, untuk saudari ini dari
yang digunakan dan mengapa indikator tersebut relevan dalam proses pembelajaran matematika. Baik, untuk indikator kemampuan pemecahan masalah yang saya gunakan mengacu pada teori Borges-Polya yang mencakup 4 tahapan. Di sini yang saya ambil yaitu memahami masalah, merencanakan strategi pemecahan, melaksanakan strategi, dan meninjau kembali hasil. Kenapa keempat indikator ini saya ambil? Karena indikatornya sangat relevan dalam pembelajaran matematika. Nah, karena dapat mengukur kemampuan matematika siswa secara menyeluruh, bagaimana siswa memahami, merancang solusi, dan mengevaluasi hasil pekerjaan mereka, seperti yang saya jelaskan tadi pada media poin yang saya gunakan. Mungkin dari yang lain bisa mengajukan pertanyaan. Jadi, kenapa alasan saya mengambil metode kualitatif? Di sini karena metode kualitatif adalah data penelitian saya yang bersifat deskriptif, sehingga tidak melibatkan angka statistik. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada siswa sekolah dasar dan guru wali kelas siswa sekolah dasar kelas 4. Kemudian dengan metode kualitatif ini dapat menggambarkan secara mendalam tentang fenomena yang dikaji. Kemudian dalam hal ini saya melakukan pendekatan secara intens dengan beberapa informasi agar memperoleh data yang lebih faktual. Sehingga saya menggunakan metode kualitatif. Baik, di sini kan pada penelitian pendidikan kamu menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, setelah itu coba kamu jelaskan bagaimana cara kamu mengelola data pada penelitian kualitatif ini. Oh iya. Baik, Ibu izin menjelaskan bahwa saya dalam proses pengumpulan data yang saya lakukan yaitu pertama saya melakukan wawancara sesuai pedoman yang telah ditentukan untuk mengumpulkan data penelitian. Kemudian selanjutnya data tersebut saya reduksi atau meringkas untuk menentukan fokus penelitian yang akan saya lakukan. Nah, selanjutnya kemudian data saya uraikan atau sajikan dalam bentuk narasi sehingga mudah saya laksanakan. Dan terakhir, data saya buat kesimpulan atau verifikasi untuk memaparkan hasil temuan penelitian saya. Penelitian saya menggunakan model Miles dan Huberman dari buku metode penelitian Profesor Sugiono. Baik, mungkin saudara Mindy yang saya mau tanyakan ini di bagian kenapa sehingga alasan Anda kenapa
memilih lokasi penelitian penelitian itu di SD berapa tadi? SD 24. Apa alasan Anda sehingga memilih lokasi itu? Baik Ibu, izin menjawab. Sebelumnya saya telah melakukan observasi awal terkait dengan lokasi penelitian di mana memiliki ciri khusus dan permasalahan yang layak untuk dilakukan penelitian, sehingga besar harapan saya pada penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi solusi terhadap masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam SD itu juga metode yang digunakan juga masih sangat umum, sehingga saya tertarik untuk menggali lagi tentang model yang cocok yang akan digunakan pada siswa kelas 4 di SD 24 Kendari. Di sini juga saya ingin meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang ada pada siswa kelas 4 dengan mengambil materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat juga ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan media poin. Di sini membantu siswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Karena kan media poin ini membantu kognitif siswa dalam memahami materi. Kemudian itu pun menjadi alasan saya kenapa saya mengambil lokasi penelitian ini. Dan alasan khusus saya mengambil penelitian ini adalah karena setelah saya observasi lokasi penelitian di mana memiliki ciri khusus seperti yang saya jelaskan tadi, dan di siswa kelas 4 juga ini mempunyai permasalahan yang layak untuk saya lakukan penelitian. Mungkin itu bisa jawab saya. Di bab 1 kan itu kan dari judulmu sendiri sudah ditentukan memang materinya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan kenapa di dalam bab 1 itu kamu paparkan lagi batasan masalahnya? Seharusnya kan itu, kalau batasan masalah itu maunya tidak ada, karena materi kamu sudah tentukan itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi Ibu, kalau untuk batas masalah itu nggak usah lagi dicantumkan, ya, karena judul itu sudah mencakup apa yang akan saya bahas. Ya, karena sudah ditahu nih materi yang kamu ajarkan itu kan matematika, dan materi matematika itu kamu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Seharusnya kalau batasan masalah dalam latar belakang di dalam pendahuluanmu ada, kecuali kamu begini di dalam judul itu maunya efektivitas model pembelajaran Teams Game Turnamen atau TGT berbantuan media poin untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada mata pelajaran matematika. Nah, itu berarti kamu harus di dalamnya ada batasan masalahnya, karena memberitahu materi apa yang akan kamu ajarkan. Oh iya Bu, jadi kalau untuk di latar belakangnya nggak usah lagi kita lakukan untuk batasan masalahnya, karena sudah mencakup di semua di judul saya ini, sudah mencakup kayak medianya yang digunakan, model yang digunakan, dan materi yang akan dibawakan ke oh iya. Untuk pertanyaannya, bagaimana proses Anda mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif yang Anda gunakan? Baik Bu, salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui wawancara yang melibatkan komunikasi tatap muka antara peserta studi dan peneliti. Tujuan dari wawancara kualitatif adalah untuk memahami sesungguhnya pengalaman, pendapat, dan sudut pandang orang-orang mengenai teknik yang sedang saya akan teliti. Kemudian tergantung pada jumlah kerangka yang ditetapkan melalui wawancara bisa bersifat semi,
terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, kemudian di sini saya mengambil wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi. Observasi yang akan saya lakukan yaitu sebuah metode pengumpulan data yang melibatkan pengalaman individu dan lingkungan di mana peristiwa yang diteliti terjadi secara dekat. Skenario atau setting nyata yang diciptakan khusus untuk meneliti saya yang akan saya teknik pengumpulan data yang akan saya gunakan. Kemudian untuk dokumentasi juga, dokumentasi ini juga sangat penting dalam penelitian saya, di mana dengan mengumpulkan informasi tentang fenomena penelitian dari dokumen, arsip atau item tertulis lainnya dikenal sebagai dokumentasi. Dan dokumentasi ini menjadi bukti sebagai penelitian saya, sehingga penelitian saya tidak gimana? Dokumentasi gunanya itu supaya tidak dianggap supaya datamu itu tidak jelas. Kemudian adanya dokumentasi supaya data saya itu jelas, terarah dan baik. Tadi kan kamu sudah menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Lalu bagaimana dengan prosedur pengumpulan data kamu? baik Ibu, untuk proses penerapan kualitatif data disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi lokasi di SD Botokan Kendari. Kemudian untuk tahapan yang akan saya lakukan yaitu dengan merumuskan masalah sebagai fokus utama penelitian saya, mengumpulkan informasi di lokasi studi, kemudian menganalisis informasi yang saya kumpulkan, kemudian mengembangkan kesimpulan penelitian yang informasi yang telah saya kumpulkan, dan membuat saran untuk proses pengambilan keputusan. Sebelum memulai penelitian, sejumlah langkah yang akan saya lakukan yaitu tahap persiapan, di mana dengan tahap ini ada 4 tindakan yang akan saya lakukan, yaitu meminta izin, surat izin kepada pihak kampus, kemudian mengirimkan izin penelitian kepada kepala sekolah SD Negeri 24 Kota Kendari. Kemudian saya berbicara dengan guru kelas 4, wali kelas 4 SD 24 Kendari. Kemudian saya menyiapkan alat penelitian yang akan saya gunakan. Untuk tahap pelaksanaannya itu ada 3 tahap, yaitu 6 pertanyaan tes deskriptif yang mencakup subjek penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang saya sediakan. Kemudian menjelaskan bagaimana siswa menyelesaikan masalah saat menjawab pertanyaan matematika. Ketiga, saya memiliki 3 orang untuk dijadikan subjek wawancara dengan mengklasifikasinya sebagai pencetak skor rendah, menengah, dan tinggi. Untuk tahap analisis data yang dilakukan melalui aktivitas yang mencakup memeriksa informasi dari respon tes dan hasil wawancara yang saya kumpulkan. Mungkin itu saja yang saya jawab. Baik Ibu, tadi itulah hasil presentasi proposal penelitian saya dengan judul efektivitas model pembelajaran PPT, Teams, Games, Turnamen, dan rangka media koin untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu dosen. Baik, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.